Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa dengan saya Ahmad Lutfi, Wakil Pemimpin Redaksi Kebetulan Rakyat pada acara editorial pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Pada siang hari ini kita akan berbincang dengan Kepala BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo tentang ketahanan keluarga ataupun bagaimana supaya besok libur cuti bersama ini tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya kalau libur panjang ini orang pada yang bepergian jauh atau yang merantau mudik, kemudian yang tidak merantau pun biasa saling berkunjung ke keluarga yang lain, ke tempat-tempat rekreasi. Nah, di situ ada semacam kekhawatiran jangan-jangan nanti menimbulkan klaster baru COVID-19. Untuk ini kita akan mendengarkan arahan, pendapat ataupun masukan dari Pak Hasto Wardoyo bagaimana supaya itu tidak terjadi, mulai dari mungkin kalau baginya yang merantau dari keberangkatan sampai tempat rumah dan seterusnya. Monggo Pak Hasto. Ya, baik. Saya kira ini diskusi yang menarik karena memang klaster keluarga ini sudah sulit untuk dihindari ya Pak ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah tidak bisa membaca dengan jelas klaster-klaster itu. Karena memang antara klaster satu dengan klaster yang lain itu bisa ketemu gitu ya. Nah, di keluarga ini menjadi satu hal yang penting karena apa? Karena memang ketika mereka kembali stay at home, kemudian dia berkumpul di keluarga, maka klaster yang paling tidak bisa diisolasi adalah keluarga. Yang paling sulit untuk mengisolasi klaster itu keluarga. Kalau katakanlah pasar, kadang-kadang masih bisa dibatasi, kemudian mall juga masih bisa dibatasi, tapi kalau keluarga ini kan sangat luas sekali ya, jadi besar sekali. Oleh karena itu kita di dalam keluarga ini kemudian kita mengingatkan bahwa yang paling utama dalam rangka mencegah penularan di klaster keluarga adalah yang pertama melindungi mereka yang risiko tinggi. Ini yang paling diutamakan. Jadi ketika di keluarga itu ada yang terekspos karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada yang remaja, yang muda, yang anak-anak itu keluar, lakukan aktivitas di luar, maka yang berisiko tinggi, namanya orang tua, namanya yang penderita kencing manis, yang ke obesitas atau kegemukan, kemudian mereka yang punya sakit jantung, hipertensi, atau ada yang sakit ginjal, itu harus aman, harus terkontrol dan terkendali. Itu. Jadi itu yang menjadi kunci pentingnya. Caranya bagaimana? Keluarga harus memperhatikan anggota keluarganya yang risiko tinggi. Kalau kena COVID, dia bisa manifest. Artinya manifest ini kemudian maujud dalam bentuk sakit yang beneran, kemudian bisa mengancam keselamatan. Nah, inilah pentingnya sehingga mereka yang punya keluarga dengan risiko tinggi atau lansia ini harus memperhatikan tata cara. Ketika misalkan yang muda baru aja keluar rumah, kemudian dan mandi, dan kemudian baju dicuci, tetapi kontak dengan orang rumah yang risiko tinggi tadi. Kalau belum mandi, belum cuci, belum apa, lebih baik orang-orang yang berisiko tinggi itu terlindungi. Itu satu hal yang penting, Pak. Oleh karena itu, kami di BKKBN ini mensosialisasikannya, jadinya kalau orang berisiko tinggi dalam keluarga itu harus terkontrol. Contohnya tadi kalau kencing manis, kontrol ke dokter. Harus terkendali. Kalau gula darahnya tinggi, terkendali. Harus aman, ya tidak terpapar gitu. Ini satu hal yang penting sekali, Pak. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak berisiko tinggi, anggota keluarga itu
memang dia secara normatif sama-samalah kita untuk menaikkan stamina, kemudian melakukan proteksi kepada diri. Proteksi diri itu dikenal dengan 3M. Ya, pakai masker, mencuci dan menjaga jarak itu. Nah, ini penting saya kira bagi yang sehat. Saya kira kalau prinsip-prinsip itu bisa dijalankan, insya Allah di dalam keluarga ini bisa aman, insya Allah begitu. Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian bagi yang pulang dari merantau atau mudik gitu kan, mungkin perlu saran-saran khusus bagaimana di perjalanan, bagaimana di rest area misalnya, bagaimana kalau di angkutan umum atau juga bagaimana kalau di mobil pribadi, mungkin bisa disampaikan Pak Hasto. Ya, baik Pak. Ya, jadi sekarang ini harapan kami sudah saling mengenal ya. Kalau misalkan contoh di mobil pribadi, di dalam mobil pribadi ini tentu mereka sudah tahu tentang siapa yang membawa dirinya. Misalkan supirnya atau keluarganya itu dia harus tahu, ya, harus kenal gitu. Harus kenal itu maksudnya tahu tentang riwayatnya dia itu. Jadi kalau misalkan disupiri oleh keluarga, kan sudah jelas lebih dari 14 hari mereka terdeteksi apakah dia sakit atau tidak, positif atau tidak kan tahu kita. Sehingga kalau yang nyupiri keluarga berarti aman. Insya Allah dia sudah aman karena dia sudah menjadi satu dengan kita lebih dari 14 hari gitu ya. Nah, seperti kalau ini masalahnya kalau kita pakai kendaraan umum itu memang kalau kendaraan umum yang betul-betul bis apa itu memang harapan saya para pelaku transportasi ini juga harapan saya dia tertib ya, dalam arti di samping menjaga 3M tadi juga mestinya dia rutin melakukan satu pemeriksaan, harapan saya, karena mereka adalah orang yang berkontak dengan pribadi memang relatif terkontrol, tetapi kalau yang umum ini memang harus lebih hati-hati. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak mengenal supirnya itu apakah dia swab tidak, rapid atau tidak, kalau kendaraan umum, maka diri kita ini harus lebih. Jadi kalau menurut saya kalau masih susah untuk physical distancing di kendaraan umum, harus proteksinya itu kalau bisa. Terus gitu ya. Face shield itu lebih bagus juga ya. Sehingga kalau di kendaraan umum harapan saya begitu. Ya. Mungkin kalau di rest area, di rest area kan biasanya mampir untuk makan atau termasuk untuk sholat. Nah, di tempat di pesawat apa itu pesawat ini agak dilengkapi dengan yang membunuh bakteri gitu Pak ya, di dalam ruang pesawat inilah. Saya nggak yakin kalau di mobil-mobil tidak pakai HEPA filter ini. Nah, oleh karena itu kalau di kendaraan yang bukan pesawat saya kira lebih harus ekstra hati-hati kalau bis atau mungkin kereta misalnya gitu. Saya kira itu hal-hal yang penting diperhatikan oleh para pemudik ketika ini ada libur panjang gitu Pak Lutfi ya, mudah-mudahan para pemudik ini selamat, sehat, ketemu keluarga juga bisa sehat, tidak terjadi penularan yang lebih banyak lagi. Begitu Pak Lutfi. Kalau terus di tempat rest area itu kan biasanya orang kamar mandi atau makan atau mungkin sholat di rest area, mungkin biar tetap aman, bagaimana? Iya betul. Jadi saya sering Pak perhatikan, saya juga dari Jakarta ke Jogja itu berkali-kali saya naik mobil darat ya Pak. Memang di rest area itu kurang tertib kalau menurut saya. Saya perhatikan di rest area itu yang pakai masker itu kurang tertib gitu. Jadi mereka turun dari mobil, kemudian ke makan, kemana itu keluar dari ruang makan, itu tetap maskernya belum dipakai itu. Jadi banyak mereka itu, saya agak ngeri sedap ini di rest area ini. Saya lihat sendiri ya. Oleh karena itu, ini kita himbau lah. Kalau bisa di rest area jangan seperti sekarang ini, dalam arti agak kendor itu ya, agak kendor. Jadi hati-hatilah Anda di rest area, karena rest area banyak yang tidak disiplin. Ya, banyak yang tidak disiplin. Karena orang lain banyak yang tidak disiplin, maka marilah kita hati-hati lebih disiplin. Saya lihat tempat makan di rest area ini masih memungkinkan kita untuk mengakses yang tertutup, yang ada yang di plastik,
ada yang di dalam kemas bagus gitu. Nah, saran saya kalau bisa, kalau nggak terpaksa sekali, jangan makan yang terbuka di rest area itu. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya memang tertutup. Kemudian kalau tidak penting sekali sebetulnya makannya bisa di dalam mobil loh sebetulnya itu. Beli di rest area itu yang dikemas terus dibawa ke mobil ya, dibawa ke mobil ya. Saya juga ini Pak, saya mencoba di rest area itu ke masjid paling sepi. Di masjid di rest area itu nggak rame gitu. Jadi masjidnya paling sepi. Jadi yang orang di rest area itu kalau nggak pas jam sholat ya, kalau nggak pas jam sholat memang sepi gitu. Tetapi kalau pas jam sholat memang saya kira membludak ini ya. Nah, saran saya kalau pas jam sholat ini harus tetap pakai masker itu. Saya lihat beberapa tidak pakai masker ini berbahaya itu. Nah, saya melihat juga, saya pernah malam-malam jam 1 itu ke masjid di rest area atau di daerah-daerah dekat Jakarta ya, sudah mau masuk Jakarta. Itu bagus petugasnya itu, petugas cleaning service-nya itu ngepel gitu ya Pak. Jadi setiap kali habis ada jamaah dipel, sampai jamaah dipel. Memang kalau masjid itu buka dan untuk umum di tepi jalan yang umum itu lebih baik ini diintensifkan untuk ngepel masjid itu, karena orang sujud itu jelas napasnya itu ke lantai ya. Saya khawatir kalau belum lama dipakai sujud orang yang napasnya itu mengandung COVID itu kemudian dicium oleh orang lain gitu Pak ya. Dari ini kan meskipun ya itu yang harus dihati-hati. Ya oleh karena itu kalau membawa sajadah sendiri itu paling bagus. Iya, jadi bawalah sajadah sendiri dan kalau pesan saya ini sabun atau hand sanitizer di masjid-masjid itu sekarang terbatas sekali, di rest area terbatas sekali. Saya cek umumnya sangat terbatas. Oleh karena itu lebih baik membawa sendirilah, membawa sabun sendiri, kemudian sajadah bawa sendiri. Kalau membawa sajadah sendiri itu lebih aman, karena ini sajadah kita pakai sujud, kita cium pakai hidung kita sendiri, terus nanti kita bawa sendiri gitu Pak. Jadi untuk diri kita juga aman, juga tidak nulari orang lain lah. Saran saya di masjid-masjid itu kalau wudhu itu cuci tangannya dulu itu pakai sabun. Karena apa? Karena banyak tangan yang baru aja di dalam kendaraan umum kemana-mana, wudhu itu karena tidak ada air sabunnya di situ, langsung masukkan ke mulut gitu loh. Nah ini kan bahaya sebetulnya. Tangannya itu pertama kali wudhu kan memasukkan air ke mulut, itu gerakan yang keduanya lah. Ini harapan saya karena memang situasinya seperti ini, nggak ada terbatas lah untuk alat cuci tangannya di masjid-masjid umum ini yang di rest area dan sebagainya ini, ya lebih baik lah kita bawa alat cuci sendiri, sebelum wudhu cuci tangan pakai sabun sendiri, setelah itu baru memasukkan air ke mulut. Dalam wudhu itu sendiri kan memasukkan air ke mulut. Saya kira ini hal yang kecil tetapi penting Pak. Ini penting sekali. Ya. Terus biasanya Pak kalau udah kumpul keluarga kan terus pengen rekreasi, ya mungkin ada saran biar rekreasinya tetap aman, bagaimana Pak Hasto? Iya, memang ini gini, saya lihat tempat-tempat rekreasi ini agak emosional ini ya. Jadi mereka jadi menikmati rekreasi ini lupa physical distancing ya. Saya lihat di Jogja di beberapa tempat juga sama Pak. Jadi ada kerumunan yang cukup banyak itu ya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus betul-betul dijaga ya. Artinya janganlah berkerumun dan mencarilah timing untuk rekreasi yang tidak harus yang peak ya, tidak harus peak session ya. Dalam arti ketika misalkan mau lihat sunset itu kan ya jamnya berdesak-desakannya ya pada saat mau sunset itu. Tapi yang kayak gitu itu mbok lain kali saja ya setelah tidak pandemi itu. Jadi melihat sunrise itu kan kemudian waktunya mepet itu, sehingga ada loh di tempat-tempat wisata yang memang momentumnya itu sunrise sama sunset itu. Nah ini kalau saya sarankan untuk tidak untuk menghindari momentum-momentum seperti itu. Lain kali lah kalau sudah nggak pandemi kita nonton yang monumental itu, yang momentum itulah ya. Dari ada kok. Iya, betul Pak.
Ya kalau yang nggak pakai momentum kan banyak, misalkan pantai itu ya bisalah ke pantai itu kan tidak harus jam pas sunset ya enggak apa-apalah misalkan gitu. Saya kira saran saya gitu Pak untuk yang di tempat-tempat rekreasi dan tempat hiburan. Iya. Mungkin ini saran untuk keluarga Pak Hasto, saran keluarga terutama yang ada ibu hamil supaya tetap sehat bagaimana? Iya baik Pak Lutfi. Jadi ibu hamil memang Allah takdirkan hamil muda itu daya tahannya turun. Ini sudah satu keniscayaan. Kenapa ibu hamil muda itu daya tahannya turun? Karena ibu hamil ini tidak boleh menolak bayi. Kalau seandainya dia daya tahannya tinggi, semua yang masuk ditolak, itu termasuk bayi itu juga bisa ditolak itu. Nah, oleh karena itu halo. Halo, halo. Ya. Halo. Bisa didengar ya? Dengar. Ya, oleh karena itu saran saya ibu hamil muda ini harus terlindungi dengan baik, diperlakukan seperti kalau dia itu orang risiko tinggi seperti orang tua, orang berpenyakit tadi. Kemudian kalau hamil itu kan sering mual muntah itu. Sebetulnya sebelum karena ngakses dokter juga tidak mudah di masa pandemi ini, saran saya minum wedang jahe itu penting. Jadi kan ini banyak saya kira orang yang takut, minum wedang jahe itu kan panas itu. Kalau hamil nanti kalau saya minum panas kan berbahaya. Saya jamin tidak ya, tidak ini. Saya sebagai dokter kebidanan kandungan ini ya. Artinya bahwa saya jamin tidak karena itu evidence based Pak Lutfi ya. Jadi bahwa secara internasional jahe itu disarankan untuk ibu hamil muda supaya mual muntahnya berkurang gitu. Karena apa? Karena kalau dia mual muntah nanti daya tahannya tambah turun gitu. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, saya tidak melarang sebetulnya Pak Lutfi ya, tapi hubungan suami istri itu kan tidak penting sebetulnya kalau udah hamil itu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang wah ini kalau hubungan suami istri itu untuk memperkuat janinnya itu kan salah itu. Ini kan mitos itu ya, mitos itu. Nah ini jujur saya sampaikan, saya tidak melarang hubungan suami istri karena itu bisa mengganggu keharmonisan, tapi saya sampaikan bahwa hubungan suami istri itu merugikan memang bagi kehamilan, terutama hamil muda gitu ya. Karena ini mohon maaf ini ada sperma yang masuk itu membuat ada prostaglandin, kemudian kontraksi rahimnya gitu. Kalau rahimnya kontraksi bisa terjadi keguguran, bisa terjadi perdarahan. Begitu juga kalau hamil sudah tua, kalau hubungan suami istri kan bisa pecah ketuban sebelum waktunya dan seterusnya lah. Ini di masa pandemi itu jangan bikin masalah lah maksud saya gitu. Karena kan kalau bikin masalah penanganannya juga sering agak ribet karena situasi di rumah sakit juga berbeda situasinya dibandingkan masa yang tidak pandemi. Makanya itulah prinsip kehati-hatian ya harus dijaga selama hamil ini, harus sabar gitu. Gitu Pak Lutfi. Oke, Pak. Mungkin sebagai penutup ini udah mau habis waktunya, mungkin ada saran dari Pak Hasto. Jadi ya sebagai penutup saya di masa pandemi dan ini mudik ini saran saya kalau libur panjang ini ya jangan emosional ya. Karena saya lihat yang mereka yang ingin berwisata, ingin ini agak emosionalnya agak tinggi. Makanya kendalikanlah emosi itu. Saya kira menikmati kebahagiaan dengan keluarga itu masih tetap bisa tanpa harus kita itu berkerumun dalam berduyun-duyun banyak orang itu. Insya Allah masih bisa lah kita dengan keluarga menyepi di mana, menyendiri, tidak harus berjubel ke puncak, tidak harus berjubel ke tempat wisata itu. Saya sarankan begitu. Kemudian di desa yang lemah hidupnya karena sekarang ini pandemi kan juga banyak yang sulit ekonomi. Jadi saran saya memang marilah para keluarga kita bisa untuk keluarga yang lemah. Itu saran saya. Jangan barang-barang yang impor juga dikurangilah kalau menurut saya biar uangnya tuh beredar di dalam negeri kita ini karena kita sangat prihatin menghadapi masalah pandemi ini. Saya kira itu Pak Lutfi, mudah-mudahan semua yang weekend, yang libur panjang, yang ketemu keluarga
bisa menjaga dan sehat semuanya. Matur nuwun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi karena waktu sudah habis, maka terpaksa kita hari. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih kepada Pak Hasto yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Moga kita semua selamat dari virus corona. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.